بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, pada pembelajaran 5, coba lihat bukunya di halaman 43. Kita akan membaca mengenai melakukan permainan di dalam air. Hari ini cuaca sangat panas. Arman dan beberapa saudaranya duduk di bawah pohon. Mereka hanya berbincang-bincang. Beberapa saat, anak-anak tetangga datang. Saat ini, mereka telah berteman. Mereka biasa bermain di sekitar rumah kakek. Hari sangat panas. Mereka enggan bermain di halaman. Mereka akan bermain air. Kebetulan, di belakang rumah kakek ada sungai. Sungai itu bersih dan tidak terlalu dalam. Airnya jernih dan setinggi lutut. Mereka ingin bermain kejar-kejaran. Aturan permainannya sama seperti biasanya. Mereka berhati-hati dalam melakukan permainan. Berjalan di dalam air dilakukan dengan hati-hati. Nah, anak-anak coba perhatikan ya, gambar 1.22 ini gambar bermain di air. Selanjutnya di halaman 46 kita akan membaca mengenai cerita tentang kerukunan hewan. Setelah lelah bermain, Arman dan teman-temannya berkumpul. Mereka duduk di bawah pohon pinggir sungai. Saat itulah Dani melihat sekumpulan semut membawa makanan. Arman teringat cerita kakek tentang kerukunan semut. Bacalah dengan nyaring. Kisah si semut dan sang raja lalat. Akibat sifat jorok si lalat membuat semut-semut merasa terganggu. Sejak si lalat dinobatkan menjadi raja, banyak semut yang sering sakit perut. Hampir setiap hari ada saja sekelompok semut yang sakit perut. Semua ini akibat ulah para lalat yang jorok. Setiap kali para lalat-lalat berpesta pora, mereka terbang ke sana kemari. Mereka hinggap di tempat-tempat jorok. Setelah itu, mereka menghinggapi makanan yang dikumpulkan semut. Para semut membawa makanan tersebut ke rumah untuk dimakan bersama keluarga. Sehabis makan, mereka merasakan perutnya sakit. Sekelompok semut pernah protes kepada sang raja lalat. Namun, tidak ada tanggapan. Bahkan, ulah para lalat makin keterlaluan. Sang raja lalat tidak bisa berbuat banyak. Wah, gara-gara si lalat jorok yang menghinggapi makanan kita, akhirnya kita jadi sakit perut nih, kata para semut. Para semut berkumpul untuk menyusun strategi melawan sang raja lalat. Begini kawan, untuk menghadapi raja lalat,
kita harus bersatu dan saling bekerja sama. Tidak boleh ada semut yang tidak berperan serta. Untuk berkelahi dengan dia, jelas kita tidak punya kekuatan. Nah, saatnya kita gunakan taktik jebakan saja. Begini, kita akan melawan sang Raja Lalat dengan jebakan. Kita akan menjebak dengan cara memanfaatkan kebiasaan jeleknya. Caranya, pertama-tama kita harus dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang membuat lem, ada kelompok yang membuat makanan, ada kelompok yang memancing sang Raja Lalat masuk ke dalam jebakan. Ada juga kelompok yang membekuk Raja Lalat saat terjebak. Bagaimana? Kalian siap bersatu melawan Raja Lalat? Siap, siap. Kita bersatu melawan Raja Lalat. Pagi hari sebelum matahari terbit, mereka telah selesai mempersiapkan jebakannya. Makanan berbau harum, namun seluruh permukaannya telah dilumuri lem perekat telah mereka letakkan di tengah halaman. Tidak berapa lama, tampak sang Raja Lalat keluar rumah. Ia merasa tertarik pada bau makanan yang sampai ke rumahnya. Spontan ia terbang mencari asal makanan tersebut. Ia segera mempercepat terbang menuju makanan tersebut dan secepatnya menghinggapi. Namun kakinya tidak dapat dilepaskan. Seketika itu juga seluruh semut keluar dari persembunyian. Mereka menangkap Raja Lalat beramai-ramai. "Hai, coba jelaskan kesalahanku sehingga kau perlakukan seperti ini, kawan," teriak Raja Lalat. Akhirnya pimpinan semut secepatnya menerangkan kesalahan sang Raja Lalat. Dia meminta para lalat agar tidak mengganggu para semut. Pimpinan semut memohon sang Raja Lalat agar memerintahkan para lalat untuk tidak melumuri dengan kotoran pada setiap makanan yang telah semut-semut temukan dimanapun berada. "Oh, jadi hanya itu saja toh permintaan kalian. Jangan khawatir, aku akan segera melaksanakan perjanjian ini," kata sang Raja Lalat. Kemudian semut-semut segera membersihkan perekat yang ada di tubuh Raja Lalat. Sejak saat itu, para lalat tidak berani mengganggu setiap makanan yang ditemukan dan dibawa para semut. Lalat-lalat lebih memilih hinggap di makanan yang masih bersih milik manusia. Nah, anak-anak, dari kisah si semut dan sang Raja Lalat, kita dapat mengambil pelajaran tentang kerukunan semut. Semut-semut tersebut bersatu dan bekerja sama menghadapi Raja Lalat. Setelah mereka berhasil menjebak lalat dan menerangkan kesalahan lalat, mereka membuat perjanjian untuk tidak mengganggu para semut. Setelah Raja Lalat setuju untuk tidak mengganggu para semut, semut-semut segera membersihkan perekat yang ada di tubuh lalat. Nah, anak-anak, karena semut-semut tersebut rukun atau bersatu untuk menjebak lalat, akhirnya mereka bisa memberi pelajaran kepada Raja Lalat. Bayangkan kalau antara semut itu tidak bersatu, maka mereka tidak akan bisa menghadapi Raja Lalat. Dan setelah mereka memberi pelajaran kepada Raja Lalat, semut dan lalat akhirnya berdamai atau tidak bertengkar. Nah, anak-anak, jadi itu merupakan kisah tentang kerukunan hewan. Selanjutnya di pembelajaran 6, coba lihat bukunya di halaman 58, kita akan membaca bilangan pecahan. Hari telah beranjak pagi, anak-anak harus bersekolah. Orang tua telah menyiapkan keperluannya. Sebelum berangkat, anak-anak sarapan lebih dahulu. Mereka juga berpamitan kepada orang tua. Pagi itu, Arman diberi bekal oleh ibunya. Ibunya memberi sebungkus roti. Roti tersebut berjumlah 12 biji. Arman ingin membagi roti tersebut dengan seorang temannya. Setiap anak mendapatkan bagian 6 biji. Ketika akan membagi roti, seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 3. Setiap anak akan mendapatkan 4 biji. Kejadian di atas terulang lagi. Ketika akan membagi roti,
Seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 4. Setiap anak akan mendapatkan 3 biji. Nah, anak-anak, jadi pecahan itu apa? Jadi pecahan itu memiliki arti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bagian dari keseluruhan. Nah, penulisan lambang pecahan itu meliputi 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh garis lurus. Misalnya 1/2. Nah, anak-anak, dari pecahan 1/2 ini, yang mana yang disebut pembilang dan yang mana yang disebut penyebut? Ya, jadi anak-anak, secara mudah pembilang itu letaknya di atas per, sedangkan penyebut letaknya di bawah per. Nah, berarti pembilang itu 1, kemudian yang penyebut 2. Nah, anak-anak, sekarang coba kita tonton video mengenai pembilang dan penyebut dalam pecahan ya. Hai adik-adik, kali ini kita akan mengetahui yang mana yang dikatakan pembilang dan penyebut dalam pecahan. Nah, misalnya di sini kita mempunyai pecahan 3/4. Jadi, yang mana pembilang dan yang mana penyebutnya? Jadi adik-adik, pembilang adalah semua angka yang terletak di atas tanda per di sini. Dan penyebut adalah kebalikannya. Berarti penyebut adalah semua angka yang terletak di bawah tanda per di sini. Nah, jadi dari pecahan 3/4 kita mempunyai pembilang berapa? 3 dan penyebutnya adalah 4. Tapi jangan terbalik ya adik-adik. Pembilang itu terletak di atas tanda per dan penyebut terletak di bawah. Lalu bagaimana jika kita ingin menggambarkan pecahan 3/4 ini? Nah, di sini misalnya saja adik-adik mempunyai roti. Jadi fungsi dari penyebut di sini adalah jumlah keseluruhan dari roti yang kita punya. Kemudian pembilang adalah banyaknya roti yang kita makan. Jadi bisa kita gambarkan, misalnya anggap saja persegi, lalu kita bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena penyebutnya ada 4. Nah, kemudian 4 di sini adalah jumlah dari keseluruhan roti yang kita punya. Lalu kita makan 3. Jadi bisa kita gambarkan di sini. Kita arsir 3 kotak yang ada di sini. Di sini 1, 2, dan 3. Jadi inilah bentuk dari pecahan 3/4. Yang mana 3 roti habis kita makan dari 4 roti yang kita punya. Nah, sekarang coba kita gambarkan dengan bentuk lain ya adik-adik. Misalnya ada sebuah lingkaran. Nah, di sini kita bagi juga menjadi 4 bagian. Karena penyebutnya ada 4. Kemudian kita arsir 3 bagian. Di sini 1, bagian kedua, dan bagian yang ketiga. Nah, jadi ini juga menggambarkan pecahan dari 3/4, yang mana 4 adalah total keseluruhan bagian dalam lingkaran ini, dan 3 adalah bagian yang diarsir. Jadi pecahannya menjadi 3/4. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.